dampak perlawanan dan nilai-nilai kejuangan. Selamat menyaksikan! Perang Diponegoro disebut sebagai Perang Jawa yang merupakan salah satu perang terbesar di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda dan penduduk Jawa. Dalam perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang terjadi di Jogja karena disebabkan adanya campur tangan Belanda dalam persoalan internal Kesultanan Jogja. Perang Diponegoro merupakan suatu perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga 1830. Perang ini melibatkan masyarakat pribumi dengan pasukan Belanda. Masyarakat pribumi dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal De Hoop. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kiai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo. Perang ini disebut sebagai perang besar karena telah banyak mengorbankan harta benda dan nyawa manusia. Dan berdasarkan dokumen-dokumen Belanda, korban dalam perang ini berjumlah 200.000 orang masyarakat pribumi dan 8.000 orang pihak Belanda. Disebut sebagai Perang Jawa karena perang ini melibatkan hampir seluruh wilayah Jawa. Perang Diponegoro berawal pada 20 Juli 1825 dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi oleh utusan Belanda di Tegalrejo. Saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melepaskan diri. 3 minggu kemudian, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo melakukan penyerangannya terhadap Belanda dan menduduki Kesultanan Jogja dan memperluas kedudukan mereka ke arah timur. Pada tahun 1827, pasukan Belanda mengerahkan 23.000 prajuritnya untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Saat itu Belanda membangun benteng-bentengnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjebak. Nah, pada tahun 1829, Kiai Mojo juga ditangkap dan diikuti dengan penangkapan Mangkubumi dan Ali Sabah. Kemudian, pada tanggal 14 Februari 1830, Pangeran Diponegoro melakukan pertemuan dengan Kolonel Baptiste Clarence sebagai perwakilan dari Jenderal De Hoop. Pertemuan ini dilakukan beberapa kali dengan tujuan untuk melakukan gencatan senjata. Dan kemudian pada 28 Maret 1830, pasukan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Dan pada akhirnya, peristiwa tersebut pun menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang dan dibawa ke Batavia. Dan pada akhirnya, Pangeran Diponegoro wafat saat dipindahkan ke Makassar di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Ada berbagai dampak yang terjadi pada saat Perang Diponegoro. Di antaranya yaitu sangat menelan banyak sekali korban. Ada 200 jiwa orang yang meninggal dari masyarakat Jawa dan juga 8.000 orang yang meninggal dari pasukan Belanda. Yang pada akhirnya raja-raja dan bupati-bupati Jawa
harus tunduk kepada Belanda. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil beberapa nilai-nilai kejuangan yang ada dalam peristiwa tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama, nilai pantang menyerah. Yang kedua, nilai kepedulian. Yang ketiga, nilai kenal juang. Pangeran Diponegoro dan masyarakat Jawa yang sangat berani dan juga pantang menyerah demi untuk mempertahankan negara kesatuan ini. Nah, nilai-nilai inilah yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum.